Guys, tahukah kalian bahwa di dunia ini ada beberapa negara yang tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti Indonesia? Tetapi negara-negara tersebut berhasil menjadi sebuah negara yang maju oleh karena pertumbuhan ekonominya yang sangat pesat. Nah, apa rahasia sukses dari negara-negara tersebut? Dan strategi cerdas macam apa yang mereka terapkan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, padahal kan mereka tidak memiliki sumber daya alam yang memadai seperti Indonesia? Negara-negara mana sajakah itu? Yuk simak video selengkapnya hanya di Banamas Tutorial. Guys, banyak negara yang bergantung pada sumber daya alam seperti minyak, gas, dan mineral untuk menopang ekonomi mereka. Namun ketergantungan ini seringkali membawa resiko seperti fluktuasi harga dan keberlanjutan jangka panjang. Dalam banyak kasus, negara yang terlalu mengandalkan sumber daya alam seringkali mengalami kesulitan saat sumber daya alam tersebut mulai menipis atau harga dunia berfluktuasi. Inilah saatnya kita melihat bagaimana beberapa negara berhasil memutuskan siklus tersebut. Yang pertama, mari kita lihat Jepang yang sering dianggap sebagai simbol inovasi dan teknologi. Dengan sumber daya alam yang terbatas, Jepang fokus pada kualitas dan efisiensi. Melalui metode seperti Kaizen dan Lean Manufacturing, mereka berhasil menciptakan produk yang bukan hanya unggul dalam kualitas, tetapi juga dalam inovasi. Jepang bahkan dikenal karena industri otomotifnya yang mendominasi pasar global. Melalui pendidikan yang berkualitas tinggi dan investasi berkelanjutan dalam R&D, Jepang berhasil membangun ekonomi yang tangguh dan resilient. Oke guys, itulah negara yang pertama, yaitu Jepang. Sekarang, negara yang kedua, mari kita lihat Singapura. Singapura terkenal dengan pelabuhan yang sibuk. Meskipun sangat kecil, Singapura telah berubah menjadi kekuatan ekonomi global. Kebijaksanaan pemerintah dalam menciptakan lingkungan bisnis yang menguntungkan dan investasi besar dalam infrastruktur adalah kunci sukses mereka. Singapura juga berfokus pada pendidikan dan pengembangan keterampilan untuk menciptakan tenaga kerja yang kompetitif. Dengan menjadi pusat keuangan dan logistik, Singapura menjelma menjadi mata rantai yang vital dalam perdagangan global. Negara yang ketiga adalah Hong Kong dengan keberagaman dan kebebasan ekonomi. Hong Kong bukan negara merdeka sepenuhnya, tetapi mereka menunjukkan betapa pentingnya kebebasan ekonomi dan keberagaman industri. Dengan sistem hukum yang kuat dan infrastruktur yang memadai, Hong Kong berhasil menarik banyak perusahaan internasional. Keberagaman ekonomi yang mencakup sektor finansial, perdagangan, dan pariwisata membuatnya resisten terhadap gejolak global. Ekonomi berbasis jasa di Hong Kong telah membuktikan bahwa bukan hanya sumber daya alam yang bisa memberikan keuntungan finansial. Yang keempat, ada Swiss dengan kualitas dan inovasi dalam industri. Di sana ada pabrik farmasi, jam tangan Swiss yang terkenal, dan pemandangan yang luar biasa. Negara yang sering dianggap sebagai salah satu yang paling makmur di dunia. Tanpa sumber daya alam yang melimpah, Swiss telah membangun ekonominya di atas inovasi, pendidikan tinggi, dan teknologi. Mereka terkenal dengan produk berkualitas tinggi seperti jam tangan dan obat-obatan, pendidikan dan pelatihan kejuruan yang ketat, menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan siap beradaptasi dengan perkembangan zaman, sehingga mereka tetap kompetitif di pasar global. Negara berikut adalah Israel dengan inovasi pertanian dan teknologi tinggi.
Terakhir, kita menjelajahi Israel yang terkenal sebagai startup nation. Menghadapi tantangan keterbatasan sumber daya, Israel berinovasi di bidang teknologi dan pertanian. Dengan menggantikan metode tradisional dengan teknologi canggih, Israel berhasil meningkatkan produktivitas pertanian, bahkan dengan keterbatasan air. Israel juga merupakan pemimpin dalam inovasi teknologi informasi. Berkat ekosistem startup yang berkembang pesat dan dukungan dari pemerintah serta investasi asing. Lalu, pertanyaannya adalah, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari negara-negara ini? Pertama, inovasi adalah kunci keberhasilan. Negara-negara ini menunjukkan bahwa dengan mengedepankan kreativitas dan teknologi, kita bisa mengatasi tantangan keterbatasan sumber daya. Kedua, pendidikan adalah fondasi. Negara-negara ini berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan, menghasilkan tenaga kerja yang dapat bersaing di arena global. Terakhir, kebijakan pro-bisnis dan lingkungan yang mendukung adalah penting untuk menciptakan ekosistem yang sehat bagi pertumbuhan ekonomi global. Jadi, ketika kita memikirkan tentang pertumbuhan ekonomi, ingatlah bahwa keberhasilan tidak selalu bergantung pada sumber daya alam. Dengan strategi yang tepat, inovasi, dan dedikasi pada pendidikan, negara manapun bisa mencapai kemandirian ekonomi yang bukan hanya berkelanjutan, tetapi juga menginspirasi. Jika kalian menikmati video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Mari kita terus eksplorasi topik-topik menarik lainnya di channel Banamas Tutorial. Channel yang bukan hanya berisi tentang tutorial, tapi banyak hal di dalamnya. Oke teman-teman, sekian dulu video ini. Terima kasih karena sudah menyimak. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya.